Pak Jokowi, Anda orang paling beruntung sedunia, di mana Anda saat ini mempunyai suara di partai itu lebih dari 60%. Bahkan saya menduga lebih dari 70%. Kalau Anda udah dapat 70%, 2/3 suara lebih, Anda absolut. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Karena kalau politiknya gonjang-ganjing Anda nggak kontrol, Anda tidak bisa melakukan apa yang akan kita sarankan, ya. Jadi saya ada dua. Nomor satu, kenapa saya sebut time is now? Time is now gitu ya. Pak Jokowi nggak bisa. Saya sengaja sekarang bicaranya kepada pemimpin tertinggi yang secara sah Anda berkuasa. Saya mau mengingatkan, Pak, ini perang gitu ya. Perang ini Anda harus ubah seluruh pemainnya yang jago perang. Percaya saya, kalau Anda masih pakai tim yang lama bukan tidak dipakai, tapi Anda harus punya tim cadangan baru. Jadi gini Pak Jokowi, Anda punya kekuasaan sangat absolut dan itu luar biasa. Di negara demokrasi Anda dapat 2/3 suara atau lebih. Ini momennya. Negara besar lagi perang, yaitu China sama Amerika lagi perang. Karena perang besar ini terjadi, mereka sebenarnya fokusnya di negara masing-masing. Mereka nggak fokus sama Indonesia. Mereka nggak mungkin mikir tentang Indonesia. Percaya saya, mau itu mindahin pabrik ke Indonesia apa segala macam, itu nggak gitu-gitu amat. Swasta doang, itu bukan negara gitu ya. Kemudian Anda punya kekuasaan yang bisa Anda drive ke kiri semua, ke kanan semua. Kemudian ada hal yang menarik Pak Presiden yang terhormat, Anda menerbitkan surat bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat COVID gitu ya. Anda bisa lead negara ini menjadi sangat ngebut, di mana dunia yang lainnya akan lumrah. Iya dah, nggak apa-apa deh gitu ya. Pak Jokowi, saat ini semua negara melakukan yang namanya deglobalisasi. Deglobalisasi artinya dulu kan ada namanya global supply chain. Jadi ini nyuplai ke sini, nyuplai ke sini, rumit sekali global supply chain. Sekarang banyak negara yang lagi diblok, lagi nutup, lagi mau perang dan lain sebagainya. Jadi deglobalisasi adalah every country for their own. Jadi Indonesia untuk Indonesia, Singapura untuk Singapura dan lain sebagainya. Jadi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia bisa makan dengan bangsanya sendiri. Kalau di Singapura begitu deglobalisasi langsung shrinking 40%. Bapak tahu bahwa dia mendadak langsung turun ekonominya 12% dan shrinkingnya itu 40%. Jadi mengecil mendadak volumenya. Korea Selatan sudah mengecil gitu karena nggak ada bahan baku. Indonesia nggak ada masalah, Indonesia nggak akan mengecil. Dan sekali lagi yang kita mau ingatkan, dengan 4 hal itu, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang China lakukan. Kita tiru, jangan ngikuti maunya Cina, tapi tiru langkah Cina. Cina 30 tahun yang lalu, saya udah berkali-kali bilang, dia menerbitkan renminbi dengan yuan berbeda. Renminbi berdasarkan project gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak lagi menciptakan printing money fisik, karena itu zaman dulu. Sekarang sudah ada blockchain. Blockchain ini kita bisa printing yang namanya e-renminbi. Ini kalau kita Cina. Dia sudah melakukan e-renminbi. Mulai Mei dia melakukan e-renminbi dan puncaknya 2021 dia akan melakukan e-renminbi. Dia menggunakan digital currency berbasis blockchain. Nah, apa yang kita lakukan? Kita juga sama. Gunakan e-rupiah untuk membangun ekonomi Indonesia seperti halnya e-renminbi. Sama persis copy paste dan Anda nggak usah ragu-ragu, Pak. FGD mikir dulu INA itu. Pak, saat ini kalau mau menggunakan cara pemikiran bos-bos kita, pejabat-pejabat kita yang masih dengan cara Keynesian, masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam, di digital blockchain nggak bisa korupsi. Orang datanya kita tahu kan, trusted open ledger gitu ya. Jadi cara bantunya kemana? Ke UKM industri nomor 1, UKM yang trading nomor 2, tapi trading lokal, jangan ada import dan ekspor. Jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya, mereka punya jaminan, katakanlah project aset mereka bisa kita valuasi kok, aset mereka 500 juta gitu ya, kasih 300% Pak, bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarin cuma 70%, punya 1 miliar keluarin 3 kali lipat. E-renminbi, sorry ini kebanyakan Cina otak gua.